Mana yang benar? Baptis selam atau baptis percik? Matius 28 ayat 19 firman Tuhan berkata, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Boleh katakan amin? Saudara, sebagai orang percaya, kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah di tengah-tengah dunia ini. Karena keberadaan kita adalah sebagai garam dan terang dunia. Amin. Artinya, kita harus menjadi kesaksian dan teladan yang baik bagi orang-orang yang belum percaya. Bukan hanya sampai di situ, saudara. Di atas pundak kita ada amanat agung, yaitu pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan, dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. So, memberitakan Injil dan melayani jiwa-jiwa adalah nilai mutlak dan tidak bisa ditawar lagi. Di samping itu, ada hal lain yang merupakan elemen penting dalam kehidupan orang percaya, yaitu berkenaan dengan baptisan. Pertanyaannya, mana yang benar? Baptis selam atau baptis percik? Agar lebih mudah dimengerti, ada baiknya kita simak bersama-sama ulasan mengenai arti baptis selam dan baptis percik berikut ini. Yang pertama, baptis selam. Proses menenggelamkan badan di dalam baptis ini biasa disebut juga dengan menyelam dalam bahasa Indonesia. Karena itulah proses yang disebut baptis selam. Cara baptisnya adalah dengan menyelamkan. Nah, ini adalah cara pembaptisan yang sering dipraktekkan di dalam Alkitab, terutama di dalam Perjanjian Baru. Yesus pun dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dengan cara ini. Sekarang kita lihat baptis percik. Baptis percik hadir karena berasal dari tradisi. Air yang sudah diberkati lalu dipercikkan atau dikucurkan ke dahi atau tubuh seseorang. Baptis percik awalnya digunakan sebagai cara alternatif karena sulitnya mencari sumber air pada zaman dahulu itu. Ditambah seringnya sungai dan danau yang membeku pada musim dingin di Eropa. Atau alasan keselamatan misalnya pada bayi dan orang-orang lanjut usia atau orang-orang sakit yang sedang dalam perawatan di rumah sakit. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin lama baptis percik juga semakin populer juga. Dan banyak juga gereja yang melakukan baptis percik ini. Nah, kita lihat lagi baptis selam. Awalnya memang baptis selam biasa dilakukan di sungai atau di danau. Dan saat ini, baptis selam juga bisa dilakukan di kolam renang. Nah, di negara-negara beriklim dingin, melakukan baptis selam lebih sering dilakukan di kolam renang. Mengapa? Karena pertama, lebih nyaman. Terutama kolam renang dengan air hangat. Dan juga yang kedua, tidak ada arus air. Nah, bagi sebagian orang, baptis selam merepotkan. Mengapa? Karena harus pergi ke tempat tertentu, mungkin sungai, danau, kolam renang, atau barangkali jauh. Lalu harus bawa baju, lalu sulit juga dilakukan pada orang-orang yang sudah lanjut usia. Nah, sekarang kita lihat pada baptis percik. Baptis percik bisa dilakukan di mana saja. Nah, lebih sering dilakukan di gereja, tapi pada baptis darurat, misalnya ada orang yang lanjut usia, atau ada orang yang kelihatannya sakit dan memang tidak memungkinkan untuk baptis selam, maka dilakukan baptis percik. Nah, lalu baptis percik jauh lebih praktis karena lebih sering dilakukan di gereja dan tingkat kerepotannya jauh lebih rendah. Nah, pertanyaannya sekarang, mana yang benar nih? Baptis selam atau baptis percik? Saudara, menurut saya kedua-duanya ada benarnya, namun sangat tergantung situasi dan kondisi di lapangan. Tapi saya pribadi lebih memilih baptisan selam. Nah, yang paling penting sekarang adalah kita harus memahami makna baptisan air yang sesungguhnya. Baptisan air merupakan keputusan yang harus kita ambil setelah diselamatkan. Sebagai pernyataan iman percaya kita terhadap keselamatan yang telah kita terima berdasarkan anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Adapun baptisan itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptiso, yang artinya to dip, atau menenggelamkan, atau membenamkan ke dalam air, lalu mengeluarkannya lagi. Nah, inilah yang saya katakan dari awal, saya lebih memilih baptisan selam. Mengapa? Karena baptis selam lebih alkitabiah. Karena Yesus pun melakukan baptisan ini. Nah, Alkitab pun mencatat bahwa waktu Yesus keluar dari air, itu sebagai tanda bahwa ia ditenggelamkan ke dalam air, yaitu di sungai Yordan waktu itu. Sebagai pengikut Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dengan kata lain, kita harus meneladani Kristus. Salah satu teladan yang telah Tuhan berikan adalah tentang baptisan, di mana Tuhan Yesus sendiri rela menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan dari tanah Galilea di utara menuju tanah Yudea untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan. Maka dari itu, kita pun harus mengikuti jejaknya. Jadi, baptisan adalah perintah Tuhan bagi orang percaya yang telah bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Harus dibaptis. Jika dilihat dari bahasa aslinya,
Praktik baptisan adalah ditenggelamkan ke dalam air. Roma 6 ayat keempat dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Tidak sedikit orang Kristen yang walaupun sudah dibaptis, belum memahami dengan benar arti dan tujuan dari baptisan itu sendiri. Baptisan bagi orang Kristen adalah sebagai deklarasi atau pernyataan iman kita kepada Tuhan Yesus. Di Matius 10 ayat ke-32 dikatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Amin. Karena itu, baptisan tidak bisa dianggap main-main, karena merupakan komitmen kita kepada Tuhan. Memberikan diri untuk dibaptis berarti percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi, keinginan untuk dibaptis harus didasari oleh kerelaan, bukan karena terpaksa, desakan dari pihak tertentu, atau hanya sekedar ikut-ikutan. Dengan baptisan air, hidup kita dibersihkan dari segala kotoran atau kenajisan, sehingga kita memiliki hati yang bersih dan murni. 1 Petrus 3:21 dikatakan, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Amin. So, dibaptis itu juga berarti manusia lama kita turut dikuburkan bersama-sama dengan Kristus dalam kematiannya. Dan kemudian kita dibangkitkan sebagai manusia baru. Makanya di 2 Korintus 5 ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang artinya berkomitmen untuk tidak lagi hidup menurut keinginan daging, melainkan menurut pimpinan roh. Jadi baptisan adalah sebuah komitmen untuk hidup serupa dengan Kristus. Maka dari itu, jangan pernah main-main dengan baptisan. Memberi diri untuk dibaptis berarti berkomitmen untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, dan kita telah mati bagi dosa. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.